Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis. Ini kita ada di Taman Bantaran Kali Madiun, tuh ya. Jadi sore ini kita ada di sini, bro and sis. Ini adalah video yang kedua atau part yang kedua di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun. Kita masih keliling. Kalau tadi di video yang sebelumnya kita udah keliling ke sana, bro and sis. Sekarang kita keliling ke sini. Ini biasanya warungnya buka ini ya jam segini, bro and sis. Oh ya, puasa. Lupa. Oke, kita lanjut ke sana, bro and sis. Di sana juga ada beberapa spot yang menarik ya. Ada spot yang menarik nih. Jadi seperti ini. Ini digunakan untuk teman-teman kicau mania berkompetisi nih, bro and sis. Oh, ternyata ada juga warung yang buka ya. Kita jalan-jalan pelan aja ya. Jadi ini kita masih ada di kawasan Bantaran, Taman Lalu Lintas Bantaran, Kota Madiun. Ini masih buka juga. Ya, di video sebelumnya kita juga bahas tentang ini ya, bro and sis ya, helm. Itu, jadi ini bantaran kali. Ini adalah bengawannya, bro and sis. Dan di sini biasanya ada juga teman-teman yang suka mancing. Coba kita berhenti sebentar ya, kita nge-shoot mereka. Jadi kalau bro and sis lihat, itu di sana tuh ada orang mancing juga, bro and sis. Ini. Sebentar, saya pengen nge-shoot biar supaya bro and sis tahu semua. Itu ada bapak-bapak yang lagi mancing. Ini ya keadaan Bengawan sore hari ini, bro and sis, di tanggal 12 April 2022. Kita balik lagi karena ini kita putar arah ya ini tadi ya. Tapi kita juga harus berhati-hati. Coba. Oke, sepi. Suasana kondusif. Ini ada beberapa seni yang dibuat oleh seniwan dan seniwati. Seniman ya, sorry. Yang ada di Kota Madiun, bro and sis. Ya, mengenai helm lagi, maaf kalau ngebahasnya keputus-putus ya, karena kita juga saling karena kita juga membahas tentang sesuatu yang ada di sekeliling kita. Erik beli yang petonan ini biar supaya guncangannya lebih sedikit. Ini, bro and sis. Ini untuk yang di depan kita itu adalah skate park. Untuk teman-teman yang skateboard itu mainnya di sini ya, bro and sis ya. Nih. Itu ada pesawat juga, bro and sis. Cukup mendung, masih mendung. Kita ada di Taman Bantaran. Begini suasananya, bro and sis. Oke ya, kita keluar. Bismillah, ini jalannya naik, bro and sis. Lalu lintas padat banget. Mau ngebahas helm aja masih keputus-putus ya, sorry. Ya, jadi Erik tadi bahas masalah helm ya, sedikit dengan helm ya. Jadi gini, bro and sis, kalau kita mau berkendara ya, terutama bersepeda motor, riding seperti Erik di sini, ada perangkat yang amat penting, yaitu helm.
Ya, fungsinya tentunya udah pasti ya untuk melindungi kepala kita pada saat kita ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya, Bro and Sis ya. Jadi itu sebagai pelindung. Jadi penting banget seperti itu. Dan kalau kita ingin membeli helm ya, Bro and Sis ya, ada baiknya kalau kita memperhatikan beberapa hal selain harga ya, terutama ya. Karena tidak semuanya helm terbuat dari bahan yang baik, Bro and Sis. Ada yang cukup kuat dengan benturan, ada yang lemah banget untuk ukuran helm ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Oke, mungkin yang pertama berkenaan dengan, aduh, kita terjebak, kita tergunting nih, Bro and Sis. Bentar. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah mungkin ini apa namanya, udah ada SNI-nya kalau boleh kita bilang ya, udah ada logo SNI. Kenapa penting? Karena dengan adanya logo SNI ini berarti helmnya itu sudah melalui beberapa uji coba yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti itu ya, Bro. Akhirnya keluar izin SNI-nya seperti itu. Ya, jadi SNI ini bukan hanya logo-logoan, bukan hanya untuk keren-kerenan aja ya, Bro ya, tapi ini juga penting karena berkenaan dengan ini kualitas dari helm tersebut, Bro. Ada masnya yang ngevlog juga. Jadi di sini ada rekan-rekan vlogger juga ya, Bro ya, yang mungkin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Jadi di masnya mungkin juga vlogger dari Madiun, Bro and Sis. Ya, mengenai helm tadi, kita tentunya juga selain memilih helm yang sudah ber-SNI RIA, tentunya dengan part-part dari helm tersebut juga perlu kita perhatikan, seperti mur atau baut yang ada di helm, terutama untuk pengait ini, Bro and Sis, helm dan juga ininya, kacanya seperti itu. Jadi kalau bisa pilih helm yang mur atau bautnya itu tidak mudah lepas gitu, Bro and Sis. Karena nggak nyaman juga kan kalau kita memilih helm kalau kacanya sering lepas gitu, Bro and Sis. Walaupun itu mungkin helmnya sudah ber-SNI ya, sudah ber-SNI gitu, Bro and Sis. Terus yang nggak kalah penting itu ini gabus ya, gabus yang ada di dalamnya. Kalau bisa pilihlah gabus yang ini, Bro and Sis ya, nggak terlalu keras juga ya, ataupun nggak terlalu empuk juga, lembek. Kalau Erik lebih bilangnya lebih ke situ ya, nggak terlalu lembek juga, Bro and Sis, gitu. Karena kalau terlalu keras, wah, nggak nyaman, bener nggak nyaman. Erik pernah punya helm seperti itu dan itu nggak nyaman banget. Kalau terlalu lembek belum ya, tapi kalau menurut logika nih ya, kalau terlalu lembek mungkin itu juga nggak baik buat kepala kita ketika ada guncangan seperti ini. Walaupun kita nggak mengalami kecelakaan ya, paling tidak pada saat kita berkendara ini, kalau kita melewati jalan yang berlubang itu kan sedikit ada getaran. Nah, kalau terlalu lembek takutnya si helmnya itu akan mudah bergeser dari kepala kita, entah muter ke kanan, muter ke kiri, seperti itu ya, Bro ya. Seperti itu maksudnya. Dan untuk helm-helm yang ini, yang baik, itu tentunya terutama untuk full face ya, Bro ya, itu lebih baik kita memilih helm yang busanya itu mudah dilepas. Biasanya di bawahnya itu ada pengait untuk ngelepas busanya. Itu gunanya, Bro and Sis, gunanya kalau kita mengalami kecelakaan ya, maaf saya harus bilang itu, kita mengalami kecelakaan dan kita masih memakai helm itu akan memudahkan orang yang menolong kita untuk melepas helm dengan cara menarik pengaitnya tadi itu, Bro and Sis. Nah, kalau keadaan darurat kan semuanya harus ini ya, harus dilakukan dengan cepat ya, keadaan urgent seperti itu, Bro and Sis. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan juga.
Terus apalagi ya, kaca ya mungkin ya. Pilihlah kaca yang kalau boleh Erik bilang ini ya, yang bening seperti itu, Brancis. Ya boleh yang hitam atau yang apa namanya, pelangi seperti itu. Kalau yang bening itu cenderung apa ya, awet ya warnanya, terutama seperti itu, Brancis. Kalau yang hitam itu mungkin kadang kelamaan akan menjadi sedikit buram, atau yang pelangi itu biasanya lama-kelamaan dia pudar pelanginya dan bikin apa ya, seperti spot-spot like boso Jawa ini blentong-blentong menurut maksudku. Dan itu akan sedikit mengganggu pandangan kita saat kita riding, Brancis. Ya itu semua tergantung ini ya, kesukaan kita ya, Brancis ya, dan juga tergantung dari ini apa namanya, kualitas juga. Mobilnya mau belok ke kanan ya. Oke, ternyata ancang-ancang mobilnya. Itu Brancis. Kalau Erik sukanya yang bening, kacanya yang bening seperti itu lebih nyaman kalau buat saya ya, dan lebih aman juga gitu, Brancis. Dan pandangannya juga real time. Apa maksudnya real time? Maksudnya tuh pandangannya tuh seperti aslinya gitu ya, warnanya atau apanya gitu. Karena kalau pelangi mungkin ada sedikit warna yang berubah gitu ya, dan itu ya sebenarnya bukan hal yang penting banget ya, tapi Erik suka aja seperti itu, Brancis. Ya, ini kita ada di jalan Diponegoro Madiun, Brancis. Kita ada di jalan Diponegoro Madiun untuk sore hari ini, dan kita masih riding ria karena ya ini kesukaan Erik ya, Brancis ya. Terus apa lagi ya, masalah harga mungkin ya, Brancis ya. Harga ya, harga itu juga bisa menjadi pertimbangan buat kita. Kalau bisa yuk jangan terlalu murah ya, karena takutnya kalau terlalu murah kualitasnya itu juga jelek, Brancis ya. Kecuali kalau kamu diberi oleh teman kamu dengan harga sekian, harga tertentu dengan kualitas yang terbaik, itu udah beda banget. Itu, jadi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Oh ya, mungkin dengan bahan helmnya sendiri ya. Erik terus terang nggak tahu nama dari bahan itu. Yang pasti dari bahan itu kita bisa tahu mana yang baik, mana yang jelek, itu maksudnya, Brancis ya. Kalau biasanya Erik kalau mau beli helm, dan juga teman-teman Erik itu kita coba mengetuk-ketuk apa namanya, kerangka, kok kerangka sih, cangkang dari helm ini, itu, Brancis. Kalau keras ya patut dibeli, kalau yang agak sedikit lembek ya mohon maaf gitu ya, gitu, Brancis. Ya, jadi itu kalau menurut Erik, hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau membeli helm ya, Brancis ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selain masalah harga, karena helm juga memegang peranan penting pada saat kita berkendara. Mungkin kalau keadaan seperti ini, normal seperti ini, kegunaannya mungkin nggak begitu terlihat ya, Brancis ya. Alah, kurang ini tok gitu kan. Tapi kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di jalan, itu akan sangat berpengaruh banget itu, Brancis. Terima kasih. Kita dapat takjil. Oh iya, ini berarti saatnya kita berburu takjil ya, Brancis ya. Oke, Brancis, itu tadi video Erik untuk sore hari ini ya. Untuk Cahdulan Motovlog, jangan lupa untuk selalu ikutin video-video dari Cahdulan Motovlog, Brancis. Jangan lupa untuk komen, share juga video-videonya. Dan yang pasti kamu harus subscribe, Brancis. Ya betul, kamu harus subscribe videonya, channelnya Cahdulan Motovlog. Oke, untuk sore hari ini harus kita akhiri karena waktu juga udah sore, Brancis ya.
Thanks banget yang udah nontonin sampai selesai. Dan Erik Harris say goodbye. Thank you, Bro.